Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu emiten ya, berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2023, potensialnya kira-kira ke depannya bagaimana, kemudian harga saham saat ini apakah sudah saatnya untuk buy ya, apakah sudah murah, bagaimana prospek cuannya atau profitnya. Kita akan bahas satu emiten. Saya akan bahas emiten untuk Pakuwon ya. Kodenya adalah P1 ya, Pakuwon Jati ya. Jadi ini Pakuwon adalah salah satu developer properti, terutama mall, super blocks, kemudian hotel, apartments ya, dan juga service apartments dan hotel ya seperti itu ya. Jadi dia bukan hanya istilahnya bukan hanya menjual properti, tapi juga menservis ya apartemen, kemudian kondominium, hotel, mall gitu ya. Jadi propertinya dia lumayan banyak ya. Jadi kita akan bahas. Ini saya ambil dari laporan presentasi Pakuwon Jati di websitenya ada. Nanti linknya ada di video deskripsi Pak ini ya. Dia untuk kuartal ketiga tahun 2023. Jadi yang paling pertama-tama yang kita lihat adalah untuk pendapatannya. Di sini pendapatannya untuk kuartal 3 setelah endemi tahun 2022. Dari 2022 itu endemi ya. Kemudian 2023 masukin masa era baru. Nah, dia pendapatannya masih bertambah 1,6% ya, walaupun tipis ya. EBITDA-nya ada penurunan, tapi dia masih cukup menarik ya. Dan yang menarik terakhir adalah dia akuisisi 4 points ya, Sheraton Bali, Kuta, Semarang, dan Batam land plot ya. Itu salah satu key strateginya ya. Katanya dia seperti itu ya. Nah, kemudian yang poin-poinnya yang penting kita perhatikan adalah untuk kuartal 3 2023 ini kalau kita lihat leasingnya atau sewanya untuk retail, hotel, dan juga office perkantoran itu semuanya naik ya. Rata-rata 2 digit semua ya dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022. Jadi lumayan bagus ya, seperti itu ya. Kemudian okupansinya juga 94% ya, luar biasa ya. Jadi kalau developer itu dia sudah okupansinya lebih dari 80%, umumnya itu sudah lumayan bagus banget ya, di atas 80%. Apalagi ini sudah di atasnya 90% ya, 94% seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini dia masih cukup kuat ya untuk pendapatan berulangnya atau recurrence income-nya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat penjualannya untuk apartemen dan rumah tapak itu rumah tapaknya sekitar 38%, terus kemudian apartemen sekitar 62%-an ya seperti itu ya untuk pre-sales-nya. Jadi masih didominasi oleh apartemen seperti itu ya. Jadi yang terakhir New Tower launches dia di Bekasi dan di Pakuwon Super Block Mall ya Surabaya ya seperti itu ya. Dia di Lancaster dan Clayson Tower gitu ya. Jadi untuk land bank-nya sendiri itu juga lumayan besar ya. Dia bilang untuk development sekitar 10 tahun aja kalau dia nggak beli lahan baru dia masih bisa ya. Sekitar 481 hektar seperti itu ya. Dia kebanyakan memang di Surabaya ya. Kalau kita lihat di sini West and Central Surabaya dan kemudian Surabaya Timur ya East ya. Itu dia sekitar 34% dan 55% seperti itu ya. Jadi lumayan besar di Surabaya ya seperti itu ya, untuk land bank-nya. Nah, untuk akuisisi land plot-nya dia juga ada akuisisi di Batam dan Semarang ya seperti itu ya. Tapi hanya sedikit aja 6%. Kemudian untuk pembangunan berikutnya ini masih berkembang juga ya, masih terus agresif ya untuk developmentnya. Jadi kalau dibilang dia lesu, dia masih tetap semangat untuk bangun lagi ya seperti itu ya. Kemudian di Semarang juga, kalau kita lihat update super bloknya juga masih ada pembangunan ini cukup menarik juga ya seperti itu ya. Ini di daerah sekitar ini kalau kita lihat di sekitar Bekasi untuk pembangunan super bloknya ya seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Kemudian company overview-nya ini hanya sekedar pengenalan aja, Anda bisa baca sendiri ya seperti itu ya. Jadi perkembangannya memang dia makin tahun dia pertumbuhannya lumayan bagus ya. Jadi dia sudah melewatin masa-masa krisis ya. Tahun 2000 mulai dari 1998, kemudian 2008, yang 2018 memang ada gonjangan ya. Kemudian COVID ya, ada gonjangan juga. Dia sudah berhasil melewati semuanya ya seperti itu ya. Nah, memang kalau kita lihat memang dari portfolionya dia itu kebanyakan dia pendapatannya dari hotel and service apartments, kemudian retail leasing ya, sewa-sewa mall, apartemen, hotel ya seperti itu ya, dan juga perkantoran itu masih cukup kuat ya. Kalau penjualan rumah dan kantor nggak seberapa banyak ya, tapi ya lumayan lah sekitar 20-an ya, 20% lebih ya gitu.
Jadi dia masih cukup kuat ya. Dan kalau kita lihat di Jakarta portfolionya juga masih cukup menarik ya seperti itu ya. Ini di Surabaya juga masih menarik ya. Salah satu yang paling dibanggakan adalah Super Blok Tunjungan City dan juga Pakuwon Mall ya seperti itu. Yang terakhir dia masih dalam perkembangan adalah Pakuwon City Surabaya ya, dekat dengan rumah saya. Ini Central Java dia juga mulai berkembang juga. Kemudian Bali dia akuisisi 4 Points by Sheraton ya. Jadi 4 star hotel 185 kamar dia akuisisi, lumayan menarik juga. Dan yang di sini yang kita lihat untuk pendapatan berulangnya itu dia pertumbuhannya lumayan strong ya. Pada saat COVID memang turun drop drastik, tetapi ketika endemi dia langsung berhasil balik lagi ke masa sebelum COVID ya. Jadi lumayan strong banget. Ya memang untuk kuartal 3 2022 ada sedikit gejolak ya, dia drop, tapi kuartal 3 2023 dia ada perkembangan lagi, naik lagi ya. Ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat net leasable area ya, NLA-nya itu juga bertumbuh ya. Untuk mall 34%, untuk office 7%, untuk pertumbuhan kamar hotel juga naik 75% ya. Yang dibantu dengan akuisisi 4 Point juga yang terakhir seperti itu ya. Kebanyakan dia ke segmen yang menengah ke atas ya, bintang 4, bintang 5. Kemudian yang paling menarik di sini adalah tingkat dari okupansinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk mall di Jakarta, di Surabaya dan Central Java itu rata-rata di atasnya 90% ya. Memang ada yang sedikit di sini Pakuwon City Mall 81%, tapi dia masih cukup menarik ya. Karena dia ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian di Jawa Tengah dia juga masih cukup kuat ya, 93% dan 83%. Jadi masih turun cukup, istilahnya itu cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan di 2022 akhir itu kan sering disemparkan info 2023 bakalan resesi ya, ternyata kan kita enggak ya seperti itu ya. Dan perkembangan properti juga masih cukup kuat ya. Perkantoran dan mall ya seperti itu ya. Memang dia kebanyakan besarnya dia di Surabaya ya untuk Pakuwon City ini ya. Pakuwon Jati ya maksud saya. Jadi dia itu untuk tenannya dia juga hasilnya multi brand juga ya, international brand seperti Lego, Sport Station, Food Locker ya, sebagai cafe yang terakhir ya. Itu lumayan cukup kuat brandnya seperti itu ya. Untuk tenannya atau penghuni dari penyewa dari mallnya seperti itu ya. Kalau lebih sih cukup lah gambarannya. Ini okupansinya dia lumayan stabil juga untuk perkantoran ya. Kemudian yang lain-lainnya brand juga hotel masih cukup menarik. Ini ada peningkatan semua ya, naik semua ya revenue-nya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga ini beberapa hotel ya di Surabaya juga naik. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi dia itu memang lumayan cukup kuat ya di tengah-tengah isu kenaikan harga properti yang tinggi. Kemudian kedepannya ini 2024 apakah memang benar nanti The Fed itu dia nggak naikkan suku bunga lagi sehingga nanti BI rate juga cenderung turun ya, sehingga properti mulai naik, ataukah bakalan nanti badai lagi naik lagi ya BI rate-nya atau The Fed rate dia dinaikkan lagi, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini emiten ini dia cukup kuat ya, cukup menarik ya seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari price action-nya atau pergerakan harga sahamnya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara mengenai keuntungan di saham, maaf. Jadi keuntungan di saham itu sebenarnya hanya ada dua ya. Jadi baik Anda itu aliran fundamental maupun aliran teknikal atau aliran lainnya ya, bandarmologi, forumologi dan lain-lain, itu yang kita perhatikan hanya dua aja cara cuan atau cara mendapatkan profit di saham. Yang pertama adalah capital gain ya, selisih dari harga beli dan harga jual, kemudian dividennya. Nah untuk Pakuwon ini memang dividennya nggak seberapa besar, kecil banget ya, gitu. Tapi yang di sini yang menarik adalah dia itu sekarang sudah di dekat area supportnya ya. Jadi sekitar area 400-an ya, 404 ya. Ini area support sebelumnya. Ini saya sudah koleksi juga, saya sudah sebutkan juga di grup saya ya. Kenapa saya buy Pakuwon? Karena kalau kita lihat Pakuwon ini dia cukup kuat. Dia dibanting di bawah 500 setiap tahunnya. Mulai tahun 2000, ini saya gambarkan mulai tahun 2014 ya. Jadi 2014 itu dia sudah mencapai 500 ya.
targetnya. Nah, setelah itu tahun-tahun berikutnya dia kena badai 2015 turun dalam, tapi dia berhasil naik lagi ke 500. Jadi diturunkan dalam di bawah 500, dia berhasil naik ke atas 500. Nah, masa kejayaannya 2016 sampai 2019 dia di atas 500 terus ya. Seperti itu ya. Pernah sekali 2018 di bawah 500 tapi nggak lama lagi dia naik ya bulan berikutnya. Nah, di sini memang lesu banget ya setelah COVID endemi sudah lewat tapi dia itu kecenderungan masih sideways di area sekitar 400 sampai dengan 500-an ya. Jadi area sekarang itu kalau mau buy itu profitnya masih bisa 2 digit ya. Jadi sampai ke 500 masih potensial. Nah, kalau berdasarkan statistik mulai tahun 2014 dia angka 500 selalu kena ya kan. Ada kemungkinan nanti 2024 juga kena ya. Tapi nggak pasti karena di saham itu nggak ada yang pasti. Walaupun sudah pasti terjadi selama mulai tahun 2014 berarti kurang lebih 9 tahunan ya. Itu dia selalu mencapai target 500 ya. Kalau dia dibanting dia bisa sampai 500 atau bahkan lebih ya sebelumnya di masa kejayaannya. Jadi sekarang itu masih potensial untuk buy atau nyicil buy. Jadi nggak terlambat. Sebelumnya untuk Pakuwon memang saya ada minus tapi sekarang sudah mulai naik jadi mulai plus sedikit ya. Tapi masih dipotong fee-nya masih rugi ya sebenarnya. Jadi saya masih hold. Ini salah satu emiten properti yang saya punya. Yang lainnya saya punyanya untuk konstruksi BUMN atau istilahnya BUMN karya ya. Seperti ADI, Wika, PTPP ya. Saya punyanya ada 3 ya, ADI, Wika, PTPP. Tapi jadi nggak banyak ya seperti itu. Saya memang bagi 3 karena untuk diversifikasi aja, tapi saya anggap menjadi satu kesatuan ya seperti itu. Jadi untuk Pakuwon ini masih cukup menarik. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sundar? Ini kan kalau kita lihat ya area sideways-nya, ini kan dia di area 436 resistennya. Kemudian supportnya tadi saya gambarkan untuk jangka panjangnya 404 ya, 400 sampai 404. Dan di sini area support paling bawahnya 392. Jadi kalau Anda sudah punya Pakuwon ini, Anda kalau mau pasang stop loss-nya maksimum stop loss-nya di 392. Kalau dia turun di bawahnya 392 lebih baik jual dulu semuanya. Nah, di sini yang belum punya kalau mau buy langsung boleh atau tunggu buy on weakness di 404 sampai 420 lah buy on weakness ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 436 itu kesempatan untuk tambah lagi yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy silakan. Karena kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 436 ya dia bisa kemungkinan besar lancar sampai 500. Paling tidak di sini dia sekitar 480 dikasih ya. Ya lumayan dari 436 ke 480 cuannya ya seperti itu ya. Masih 2 digit ya. Walaupun belum sampai ke 500 tapi ya kalau kita pasang trailing stopnya ya lumayan cuannya. Jadi Pakuwon ini memang dia lesu ya. Sahamnya nggak kemana-mana. Tapi 500 masih cukup menarik ya. Apalagi laporan keuangan terakhir cukup kuat juga. Yang terakhir ini sentimennya rebound kencang karena The Fed kalau kita lihat dari hasil inflasi ya, inflasi US kan sudah mulai melandai ya, pengumuman tanggal 14 November, jadi tanggal 15-nya besoknya dia langsung melonjak ya. Apakah bakalan terus? Kalau saya rasa sih untuk Pakuwon ini bisnisnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat tadi berdasarkan data fundamental dan juga laporan presentasi perusahaannya. Jadi ini kalau mau breakout, kalau mau tambah lagi breakout ke atas 436 ya, kita boleh tambah lagi atau average up targetnya 500. Selama 9 tahun 500 pasti bisa tercapai. Itu yang sudah terjadi. Saya bilang pasti karena sudah terjadi. Apakah 2024 ini pasti terjadi lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti karena berdasarkan statistik itu probabilitasnya 100%. Ya karena sudah terjadi selama 9 tahun dia selalu kena ya. Tapi apakah terjadi lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Tapi yang pastinya itu masih cukup menarik ya. Jadi jangan lupa untuk cek video saya mengenai laporan keuangan kuartal 3 beberapa emiten yang lainnya yang sudah saya bahas. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like. Kemudian satu hal lagi saya mau umumkan untuk event yang akan datang. Jadi saya tadi lupa ya. Untuk event yang akan datang, itu saya kan sudah dari 2 minggu sebelumnya saya umumkan, minggu lalu sudah saya adakan ya. Jadi event yang akan datang adalah untuk event weekly market outlook ya. Jadi ini sebentar saya sharekan untuk weekly market outlook ya. Untuk event yang akan datang, itu Anda bisa register ya. Linknya nanti ada di video deskripsi bawah ini. Anda bisa daftar. Itu hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, malam ya, jam 7 sampai jam setengah 9. Jadi kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk minggu berikutnya atau minggu yang akan datang ya. Jadi akhir minggu 18 November,
saya akan bahas untuk minggu yang akan datang ya, saham-saham potensial. Nah, minggu sebelumnya itu saya sudah bahas beberapa saham yang potensial dan memang dia naik ya. Ada beberapa sebagian besar dia naik ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, INDF itu dia naik, kemudian HMSP dia naik, kemudian Arto dia juga naik ya, seperti itu ya. Jadi memang ini rutin setiap minggu. Jadi yang misalnya nggak sempat nonton, saya bagikan rekamannya. Tapi saran saya datangnya pas di acaranya aja kalau bisa sempatkan ya. Jangan sampai nonton rekamannya. Karena kalau nonton rekamannya, kadang-kadang orang itu kalau sudah disediakan rekamannya, orang-orang selalu menunda-menunda terus ya. Sebenarnya saya nggak mau kasih rekamannya, supaya orang itu benar-benar kalau niat dia mau ikut ya. Tapi ada beberapa yang memang berhalangan nggak bisa hadir, tapi mereka memang benar-benar mau ikut ya, saya kasih rekamannya seperti itu. Saran saya sih memang langsung aja, jadi supaya tahu sahamnya Anda bisa analisa di hari minggunya, sehingga Senin ada keputusan mau buy atau enggaknya. Kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk buy. Jadi sejauh ini cukup positif ya feedbacknya ya untuk saham-saham yang dibahas juga. Eh, Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.